Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galanging yang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 15 April 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik, di dalam sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat yang baik yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami di malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, kami hendak melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu untuk mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah membuka hati dan pikiran kami, menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama yaitu Yeremia 8 ayat 9, lalu yang kedua 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 8 ayat 9. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Judul renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan bijak, arif, dan bahkan diartikan juga sakti. Hikmat dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dalam hidupnya. Sokrates adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah filsafat Yunani kuno. Salah satu aspek sentral dalam pemikirannya adalah kenalilah dirimu sendiri. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati dimulai dengan pemahaman diri. Dia berpendapat bahwa seseorang harus merenungkan diri sendiri, merenungkan tindakan dan keyakinan mereka, dan mencari kebenaran di dalam diri mereka sendiri sebelum mereka bisa mengklaim pengetahuan sejati. Dan pernyataan ini mengingatkan bahwa sesungguhnya hikmat manusia sangat terbatas. Banyak orang merasa berhikmat karena sudah memiliki pengetahuan dan kepintaran yang sudah diraihnya di dunia ini, sehingga mereka mulai meremehkan sesama yang dianggapnya tidak setara dengan diri mereka. Dan hal ini sebenarnya membuktikan bahwa ketiadaan hikmat manusia itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa pengetahuan dunia yang tidak dibarengi dengan pengenalan yang benar akan hikmat Allah adalah sia-sia. Inilah yang menjadi dasar bagi Yeremia ketika ia menegur para pemimpin rohani di Yehuda yang menolak firman Tuhan dan hanya mengandalkan hikmat pengetahuan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa hikmat sejati bukanlah berasal dari kepandaian manusia, tetapi dari pengenalan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Lalu hal yang sama juga ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka yang hanya mengandalkan logika, filsafat kosong ataupun pengetahuan tentang Taurat, tanpa iman kepada Tuhan, maka semua itu sesungguhnya tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Hikmat manusia, hikmat dunia disebut Allah sebagai kebodohan, karena melaluinya manusia telah gagal untuk menemukan kebenaran dan mengenal haliknya. Hikmat manusia tidak bisa dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Sebab Tuhan sendiri telah membalikkan standar dunia melalui salib yang dalam pandangan manusia menggambarkan kehinaan dan kebodohan, telah diubahkan oleh Tuhan. Berita tentang salib tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi juga menunjukkan dan menyatakan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita terus belajar menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini sejalan dengan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus dalam kebodohan dunia. Dengan pengenalan yang benar akan firman Tuhan, akan memampukan kita untuk menyelami, memahami, dan mengandalkan hikmat Tuhan untuk mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Janganlah kita bangga dengan kepandaian manusia yang semu, karena itu tidak menyelamatkan kita. Mari kita terus belajar mengandalkan hikmat Tuhan, agar kita tidak hanya menjadi bijaksana di mata dunia, tetapi juga hidup dalam kebenaran sejati. Sebab kebenaran sejati itu akan menjadi pengharapan yang membawa kita ke dalam kehidupan kekal bersama Kristus. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita untuk selalu dapat mengandalkan hikmat Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kebenaran, di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada pengharapan, dan di dalam firman-Mu ada kehidupan. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Karenanya Tuhan kami memerlukan Engkau, dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk selalu mengandalkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu memandang kepada Tuhan, dan kami selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Di dalam segala keberadaan mereka ya Bapa, kami percaya Engkau lebih mengetahui setiap keadaan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami kesembuhan,
Mereka boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terlebih Bapa, di dalam setiap keadaan kami, ajarlah kepada kami untuk selalu dapat mengucap syukur, karena Engkau selalu merancangkan yang baik bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini, juga pelayanan yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami, menguatkan kami untuk kami dapat melalui setiap kehidupan kami hari ini. Karena kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam pertolongan kasih Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini di dalam kekuatan yang berasal dari Allah, dan biarlah hikmat dari Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Shalom.